Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang berada di rumah, kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, tanpa dipungkiri ada banyak juga orang-orang yang masih hidup di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, apalagi di dalam hidup di dalam pandemi Corona yang berkepanjangan ini, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada kita semua dengan tema jangan khawatir. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 31. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu ya, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran ya, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan khawatir ya, kecemasan. Khawatir adalah takut atau gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti ya. Artinya khawatir itu adalah ketakutan, kegelisahan, kecemasan terhadap sesuatu ya, yang belum diketahui dengan pasti. Jadi belum pasti, tapi seseorang sudah khawatir terhadap sesuatu hal. Itu yang disebut dengan khawatir. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu rupanya merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dulu ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Taman Firdaus itu, segala sesuatu telah diperlengkapi oleh Allah Bapa, dan Adam dan Hawa tinggal menikmati semuanya itu dengan sukacita, dengan bahagia. Tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap hukum yang Tuhan tetapkan, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, timbullah rasa khawatir, timbullah rasa cemas, timbullah rasa takut, sehingga saat itu Adam bersembunyi ya.
Dan Allah mencari Adam dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Akibat dari rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, Adam bersembunyi di hadapan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 3 jenis kekhawatiran. Yang pertama adalah kekhawatiran akan kebutuhan hidup, makanan dan pakaian, makanan, minuman dan pakaian, ya, apalagi tempat tinggal. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi di dalam menghadapi pandemi corona yang berkepanjangan ini, yang tidak jelas, ya, saudara dikasih Tuhan, nasib seseorang dipertaruhkan, kesehatan seseorang dipertaruhkan, sehingga orang sangat sulit bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara segala sesuatu dibatasi. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, itulah kekhawatiran, jenis kekhawatiran yang pertama. Jenis kekhawatiran yang kedua adalah kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dengan sulitnya kehidupan, dengan sulitnya situasi saat ini, orang takut kalau nanti ketika dia hidup kaya, tiba-tiba kemudian bangkrut usahanya, bangkrut pekerjaannya, dan akhirnya dia menjadi jatuh miskin. Itulah kekhawatiran yang kedua. Banyak orang takut, saudara yang dikasih Tuhan, mengalami hal-hal yang demikian. Kemudian kekhawatiran yang ketiga adalah kekhawatiran akan masa depan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Itu kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 38 dikatakan, ya, Matius pasal 6 ayat 38, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, dikatakan, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dikatakan, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan sesuatu yang belum tentu, yang belum pasti itu terjadi, tetapi kekhawatiran itu melanda umat manusia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu mengizinkan kekhawatiran itu mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kekhawatiran itu dibiarkan berakar, bertumbuh, berurat, bahkan menghasilkan buah-buah yang mendatangkan kecemasan yang bertambah-tambah, maka itu akan dapat membunuh iman. Sekali lagi saya katakan, itu dapat membunuh iman. Keyakinan kepada Tuhan bisa akan terombang-ambing. Mungkin saudara akan berkata, Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu sayang nggak sih? Tuhan itu penuh kasih nggak sih kepada saya? Kenapa dibiarkan hal ini terjadi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati terhadap hal ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau orang miskin, mungkin dia akan berkata, hari ini saya akan makan apa ya? Apa yang harus saya makan? Bingung, ya. Tapi kalau orang, saudara yang kasih Tuhan, yang kelas menengah, mungkin dia akan berkata, kita akan makan di mana, ya? Karena mungkin ada uang, tinggal milih restoran mana, ya, rumah makan mana. Kemudian kalau orang kaya, beda lagi, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dia akan berpikir, aku akan makan siapa, ya, akan menjadi saingan usahaku, akan menjadi saingan di dalam kantor, di dalam jabatanku. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kekhawatiran akan membunuh iman? Mengapa kekhawatiran akan membunuh iman? Jawaban yang pertama adalah kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 26 sampai 27 itu dikatakan, ya, ayat 26 sampai 27. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Karena sesuatu, kekayaan, kehormatan, kejayaan itu tidak bisa menjamin seseorang bahagia, tidak bisa menjamin seseorang terpenuhi kebutuhan batinnya, ya, kebutuhan rohaninya, saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kekhawatiran akan membunuh iman? Adalah kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin. Di dalam ayat 28 dari pasal yang ke-12 ini, ayat 28 kita perhatikan, ya. Jadi jika besok, ya, dikatakan, jadi jika rumput di ladangnya hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya, dikatakan, ya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Kemudian dikatakan lagi ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas akan hatimu, ya, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi dikatakan, Bapamu, ya, tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin, ya, tetapi hanya Tuhan saja yang dapat memberi kepuasan batin. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Dia, ya, sangat
tahu sedalam-dalamnya hati kita, perasaan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang hanya kepada Dia. Kemudian, mengapa kekhawatiran itu membunuh iman? Ya, saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman. Ya. Iman kita akan menjadi kerdil, iman kita akan menjadi kecil, iman kita akan menjadi ciut. Di dalam ayat 33 dikatakan di sini, janganlah khawatir hai kamu kawanan kecil. Ayat 33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman. Kenapa? Karena kita cenderung kepada harta yang kita miliki, tidak lagi condong kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, dikatakan. Oleh sebab itu, mari kita simpan harta kita di surga. Supaya apa? Supaya hati kita juga berada di surga. Bagaimana caranya kita menyimpan harta di surga? Mari kita topang pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita banyak memberi, ya. Banyak memberi bagi orang-orang yang membutuhkan, banyak memberi bagi sesama, banyak memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka hartamu akan tersimpan di surga. Di surga ngengat karat, pencuri tidak akan merusak dan mencurinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, apa yang menjadi tindakan kita sebagai orang percaya? Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 dikatakan, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah, dikatakan, segala kekhawatiranmu, ya, bukan hanya satu, tapi segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, kalau kita mau kekhawatiran itu hilang, ya, kita buang jauh-jauh dari hadapan Tuhan, bagaimana caranya? Mari kita fokus kepada Tuhan. Dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami telah merasakan hal itu, saudara dikasih Tuhan. Kami, saudara dikasih Tuhan, telah mengutamakan yang melayani Tuhan, dan Tuhan bela kami di dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini. Kami tidak kelaparan, tetapi kami dipelihara dengan baik oleh Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kiranya itu juga memberkati kita semua, memberkati sidang jemaat yang berada di rumah dimanapun kita berada. Kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau uraikan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau, bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu, Tuhan, akan membunuh iman kami. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Engkau, Engkau akan bekerja, Engkau akan memenuhi setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan dan tambahkan iman mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga tim dokter, tim medis Tuhan, yang bekerja keras Tuhan, untuk dapat merawat, mengobati mereka yang sedang terkena wabah COVID-19 ini Bapak. Juga TNI Polri yang bekerja keras juga Tuhan untuk bangsa ini. Mari Tuhan, Kau satukan Tuhan bangsa ini untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sedang jemaat. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara turun-temurun hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati pikiran kita supaya benar-benar kita layak, yaitu makan sehidangan dengan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita uji hati pikiran kita. Adakah engkau percaya bahwa Yesus yang mati di bukit Golgota adalah menggantikan penghukuman yang seharusnya kamu tanggung? Tidak perlu kamu tanggung lagi, sebab Yesus sendiri telah menyelesaikannya di dalam tubuhnya di kayu salib. Adakah engkau percaya bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah untuk menyediakan rumah bagimu? Jika engkau percaya atas semuanya itu, engkau layak makan sehidangan dengan Dia. Oleh karena itu, saudaraku, di hadapan kita telah tersedia roti dan juga anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan juga darah Yesus. Mari kita doakan
supaya roti dan juga anggur ini benar-benar menjadi roti dan juga darah yang menyelamatkan hidup kita. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan juga anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan juga darah-Mu. Bapa di surga, kami bermohon supaya benar-benar roti dan juga anggur ini benar-benar menjadi tubuh dan juga darah yang menyelamatkan hidup kami. Layakkan kami, oh Tuhan, menerima tubuh dan juga darah ini menjadi tubuh dan juga darah perjanjian yang memberi keselamatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datu pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah ke atas, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersyukur, berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Roti yang adalah lambang daripada tubuh ini sudah di tangan kami. Kami Bapa di surga percayai bahwa inilah tubuh yang dikorbankan demi untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung. Sekarang tidak perlu kami tanggung karena Engkau sendiri telah menyelesaikan di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami terima ini menjadi tubuh yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan dengan penuh iman. Haleluya. Saudaraku, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkat ke atas, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran kami, sengaja atau tidak sengaja, disucikan oleh darah Yesus. Kami minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Tubuh dan juga darah-Mu sudah menyatu di dalam diri kami sebagai pertanda bahwa sejak dari sekarang kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan, kami ada di dalam naungan Tuhan, kami ada di dalam jalan dan juga pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu juga Engkau, oh Tuhan, yang telah membungkus kami dengan darah yang kudus. Engkau yang telah menaungi kehidupan kami. Engkau yang membentengi, oh Tuhan, segala langkah perjalanan kami. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Jaminan pengampunan dosa terjadi di dalam kehidupan kami. Jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu di surga, telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin.